Ketua Umum. Karena Kairi mau bagaimanapun dengan Fanny-nya sangat-sangat on point. Bener-bener bisa ngerecokin formasi tentunya dengan Fanny yang kalau dipulotkan oleh Kairi. Dan kita lihat bahkan hero yang bisa dibilang sangat-sangat dikuasai lah oleh Suns. Juga langsung di-deny pick, di-ban begitu saja dan Onyx kali ini. Apa yang akan mereka banin? Ini agak sedikit fakta ya, dimana Raja Yeba atau Coach Raja Yeba. Ini kadang-kadang bisa banget mengeksploitasi second pick. Karena pick terakhirnya itu sering banget dieksploitasi oleh Raja Yeba dan juga Adi. Dan bukan pertama kalinya kita melihat Fredrin EXP lane dari Onyx. Karena Onyx gemar sekali untuk tiba-tiba last picknya itu entah untuk Kairi, entah untuk Boots. Pokoknya elemen of surprise yang bisa dibawakan oleh tim Onyx ketika mereka berada di second pick itu jauh lebih banyak dan lebih luas juga. Tapi inilah dia, Coach Adi. Secara tidak langsung, dia bisa dibilang cukup berperan penting dan cukup sering hadir di ajang internasional. Termasuk M-Series, M1, M3, M4, dan sekarang dia hadir di M5. Wow, langsung untuk memperkuat anak-anak dari debutnya Onyx Esports ya, first debut di ajang M-Series. Kita akan lihat bersama Onyx bersama Onyx. Bersama Onyx tentunya. Karena sebelumnya bersama dengan RRQ di M1, M3, M4 dan selalu hadir. Makanya kita sempat mention the all-timer M-Series. The all-timer M-Series tentunya. So we'll see akan seperti apa perjalanan Coach Adi dengan anak-anak dari Onyx Esports. Karena membahas lagi dari bagaimana ban and pick yang sudah kita lihat ya. 1-1 ini masih menjadi concern ban. Serta dengan masih adanya Bruno Angela yang menjadi pilihan. First pick Joy terbuka sebetul ya. Joy, Nolan bahkan masih berada di meja untuk Bigetron. Tampaknya mereka juga nggak langsung terburu-buru mengambil first pick. Mereka melihat, menerawang kira-kira skenario apa nih kira-kira. Kalau pick ini, Onyx ambil apa? Oh jadi kalau di caster bahasa Inggris gitu ya Gon ya? Apa tuh? Oke, Guinevere, terus apalagi tadi mungkin first picknya? Joy is on the table. Jadi maksudnya di meja, dia tuh bisa jadi opsi. Dan siapapun bisa ambil gitu loh. Benar. Luna Om Botak. Benar-benar artinya Luna the Bold Uncle. Ini bahasa Indonesianya tentunya yang kita tahu ya, ini dedikasi. Luna benar-benar mengenai banget soal sama fans Indonesia. Ya, karena kan semenjak di ajang M3 World Championship yang dimana Om Luna ini mencuri perhatian kita semua. Karena dia tuh benar-benar kayak menunjukkan ototnya. Tapi gameplaynya men, Rafaela, Angela galak banget, ofensif banget. Wah, ternyata Hello Kitty ya. Walaupun kita lihat juga pergerakan dari Om Luna ini luar biasa. So ini dedikasi untuk nickname-nya ya. Bahkan disematkan di badannya juga loh. Iya, betul. Dilukis langsung loh. Betul. Dan mari kita lihat. Tapi kali ini ada yang terlepas begitu saja. Nolan dari Kairi dan tentunya satu pick lagi yang lebih aman untuk Onyx akan menuju ke arah Valentina. Semenjak kita melihat ada Joy yang tentunya nanti ada Electrifying Beats yang bisa dimainkan juga oleh sosok Valentina. Ini jadi strong mid lane juga sebetulnya dari Suns untuk bisa ngedinel bagaimana rotasi cepat yang nantinya keluar dari Joy yang kita tidak bisa pungkiri dari Rhythm of Joy-nya. Tapi juga cukup mengancam ke lini belakang. Ketika kita berbicara lini belakang masih ada Brody yang masih bisa diamankan juga. Tapi ketika ada Brody dari Bigetron Suns, mereka harus memperhatikan juga kalau Onyx masih ada potensi untuk melakukan pick terhadap Terisla. Entah kenapa aku melihat di ajang wildcard tuh udah mulai kelihatan tuh. Kalau ada Terisla, biasanya siapapun lawan Terislanya nggak bakal berani untuk ambil Brody kecuali dia pede untuk menangin early stage-nya. Ini cukup menarik di mana sebenarnya nih ya Be. Kalau misalkan kita ngebahas MPL, Benedetta masih menjadi pick yang cukup mahal. Iya, cukup mahal. Sedikit turun tampaknya kalau misalkan untuk Day One di mana lebih ke arah mungkin Yudzong, mungkin Pakito tadi bahkan. Terisla tentunya. Dan BTR mereka mengamankan hero yang bisa dari range. Novaria dan juga membuka map. Arlot juga menjadi salah satu sumber ketebalan dari komposisinya. Dan kita lihat nih, dengan balance yang ada, jarak dekat melee dan juga jarak jauh, apa respon dari Onyx? Kalau respon dari Onyx aku lebih berpikir kepada hero XP lane terlebih dahulu. Tapi seperti biasa, second pick bagi Onyx fleksibelnya luas banget. Sehingga bisa jadi ini adalah hero untuk E-Boy. Ya, probabilitasnya cukup tinggi juga, tapi Terisla yang sempat di-mention berulang kali setelah dua hero diamankan oleh teman-teman Bigetron, kini jatuh justru di tangan anak-anak dari Onyx yang akan dibawakan oleh Boots juga. Momentum hero belakang dari Bigetron Son harus perlu diperhatikan terkait bagaimana nantinya Boots bermain dan menilik lagi dari fase banningnya. Povius bukan tanpa alasan nampaknya. Lagi dan lagi siapapun tim yang mengandalkan hero powernya Nolan atau Joy,
pasti bakal melakukan ban terhadap Poveusnya. Apalagi kalau XP laner musuhnya belum muncul. Yeah. Kita tahu sendiri Arlott sekarang benar-benar fleksibel banget. Apalagi dengan 2 kali buff. Buff dari segi damage dan juga dari segi cooldown dari final slash-nya. Membuat Bigetron Sons melakukan sebuah flexible pick tentunya dengan Arlott Roamer juga. Yep. Ini sebenarnya menurut aku ya agak sedikit, bukan aku nggak mau bilang kelemahan, cuman mungkin sedikit kekurangan dari Nolan pick. Oke. Itu agak sedikit memaksa untuk ban Phoveus. Karena kita Yeah. lihat beberapa kali ya kan, Nolan kalau nggak di-pick auto ban Phoveus. Itu yang bisa dibilang ada faktor ngebuang ban slot. Kalau memang ada tim yang mungkin bisa berhasil mengeksploitasinya. Untuk sampai sejauh ini belum terlalu terlihat, tadi mungkin juga kalah. Atau jangan-jangan dengan ban Poveus ini mirip seperti di game atau match yang sebelumnya kita. Ada potensi untuk Chow diambil oleh Keyboy. Bisa. Karena kebetulan hero Keyboy yang tadi kita mention bahwa mungkin akan dipick yang keempat atau ketiga. Karena kali ini harus tuker-tukeran kan sama Boots. Ketika Nolan sudah dipick, artinya Kairi akan lebih memastikan. Sehingga tidak ada flexible pick di sini. Yeah. Dan dengan Terisla berarti Boots juga sudah secure untuk XP lane. Yeah. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nantinya hero untuk roamer dan juga gold lanernya. Bahkan kemungkinan besar gold lanernya akan ada di last pick. Yeah. Kalau Ixia bakal di last pick, ini akan menarik. Karena menurutku ada Valentina. So, bakal ada perebutan dari Astral Echo yang nantinya bisa dikombokan dengan full barrage. Itu akan memperluas jarak dari cewek dengan Sans ketika dikombokan. Oh interesting, ini masih cukup make sense juga untuk pilihan Ixia nantinya di tangan sosok seorang cewek. Tapi kita akan lihat karena keduanya sebenarnya belum punya god lane. Dan menariknya tidak ada target banning juga mengarah ke area sana. Mengingat fokus dari Onyx juga memilih untuk mengarah ke area hero dari Om Luna Botak ya. Sehingga perspektif mereka untuk Arlott mungkin ada di area XP dan Chow itu dia dari yang di-ban. Keyboy. Udah sempat kita mention tadi Bahas, kalau baru Chow dibahas. Keyboy ini bisa banget untuk di-ban oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Karena mereka bisa membawakannya di pick yang ketiga tapi ternyata Harit. Wow. Magic is my life. Harit yang muncul kali ini sebagai gold lane. Untuk strong lane match up juga dan cukup sedikit merepotkan bagi Joy. Karena Joy dengan Rhythm of Joy-nya bisa miss Melody ketika nanti berhadapan dengan Harit target utamanya. Ini hero Harit tentunya nggak takut kalau di-engage, nggak takut kalau dalam tanda kutip ditabrak. Itu malah justru dimana Harit biasanya lebih bisa shine. Dan kita lihat nih respon dari Bigetron, apakah mereka akan mendapatkan hero yang dari jarak jauh atau malah nambah engage tool lagi. Oh, Cloud. Tampaknya oke Cloud. Yes. Oh nambah hero bisa dive dan Oh, mereka memanfaatkan bagaimana Minotaur yang di-ban oleh Onyx itu sendiri Wow. sehingga Cloud-nya akan lebih bebas di sini. Masalah utamanya adalah kali ini mereka harus memperhatikan kalau Keyboy masih punya satu hero lagi yang terbuka, Kuvra. Kuvra. Karena Kuvra juga bisa cukup nge-cancel bagaimana kehadiran dari sosok Cloud ini. Atau jangan-jangan You know. dengan adanya Guinevere yang masih terbuka, wow. tiba-tiba Bisa di sini juga. Keyboy akan bermain dengan Guinevere. Ya setuju sih, karena kita belum tahu betul ya bagaimana strat dari Onyx pasca MPL ID selesai juga. Yang dimana untuk pilihan hero terakhirnya ini masih cukup luas untuk sosok Keyboy. Masih ada Mathilda juga. Tegrill, Oh my god. Keyboy. Demi apa? Demi kemuliaan. Oh my god. For honor. Ini bener-bener dia yang mempopulerkan juga sebenarnya Iya, ya, iya, dari iya. Iya sempat stream-streamnya. disebar loh. Sempat di mana skill 2 flickernya itu benar-benar Wah. unstoppable dan apakah Cipi, Ya. apakah KB. Kita akan melihat Montek ya dalam tanda kutip ya. Wih. Karena Land of Dawn lagi sebentar lagi. Cipi kenapa? Itu dia, nggak apa-apa. Ini udah mulai muncul ada Yuzong juga. Well teman-teman, mari kita langsung sambut aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara Bigetron Sons dan juga Onyx Taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Luar biasa. Semangat malam minggu Semangat. ya. Semangat Mauming. Semangat malam minggu, wow. Apa yang membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal kalau begini sih? Karena Tapi besoknya libur. ya mungkin itu salah satu ininya ya, jawabannya. Tapi Ya. untuk early game kali ini Onyx seperti yang sudah kita ekspektasikan bahwa Aha. nantinya akan ada sedikit invade Yap. yang dilakukan oleh Luna Om Botak. Tapi itu juga membuat Buzizio harusnya lebih aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh Onyx. Dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Ya, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek dengan Haritnya mempressure sang lawan di area sana. Oke, ada Inspire, Festival of Blood, dan juga ada satu Impurage. Yap, Talent emblem yang unik sekali dibawakan oleh cewek dan bahkan membuat early potential durability-nya sangat tinggi sekali. Tapi Kairi, Sedikit miskalkulasi tampaknya tadi masuk dive in terlalu dalam, terlalu lama. Dari
itu langsung dieksploitasi oleh Bigetron Suns di mana First Blood jatuh ke arah tim dari Brazil. Ya, ada waktu yang dibuang berarti ya pasca Kyrie terpick off di area sana, waktu untuk melakukan farming. Tapi pasti ada 1001 cara yang sudah dipersiapkan juga dan menilik dari sisa itemnya ini masih berupa pecahan saja sih. Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boots-nya, tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah Starlium side. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx, tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang keempat, sehingga dia masih belum bisa berbuat banyak dan hanya menzoning out pemain dari Bigetron Suns saja. Ya, tercicil begitu saja. Kyrie berhasil mendapatkan retribution-nya. Kali ini fight, oh my god. Kali ini Black menjadi korban selanjutnya di mana teman-teman dari Onyx berhasil mendapatkan turtle dan juga kill. Wow, buy one get one dari Onyx. Di mana satu turtle dibayar juga dengan area 1 poin eliminasi untuk membalancing lagi terkait ketertinggalan di early tadi. Seperti yang Cipi bilang tadi ya, banyak jalan menuju ke Roma. Dan itu adalah salah satu caranya juga agar Kyrie mampu untuk mendapatkan retribution battle. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Ya, begitupun kalau yang ada di rumah semangatnya ya. Terdengar nih. Bener banget, yang ada di rumah juga bisa, tapi lihat. Oh, Luna Om Botak tampaknya menerima damage yang cukup luar biasa. Dan kali ini teman-teman dari Bigetron Suns berusaha mendapatkan balas dendam. Tapi masih terlalu tebal untuk Bigetron Suns. Dan ya, 1-0 pertukaran tadi. Ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Om Botak yang dari tadi selalu mencari sosok dari Kyrie. Ya, 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi. Dan bahkan Starlium side seperti yang di-mention oleh Profesor KB. Ini menit 3 dan bahkan membuat cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan. Tapi Keyboy kali ini mungkin udah mulai terspot tentang implosion. Di commit begitu saja dan langsung formasi dari Onyx langsung menyatu. 1 buah poin kill ditambahkan, tapi lihat Joy mulai masuk mencari mencicil damage ke arah CDW. Tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god. Tampaknya hujan. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasme. Antusiasnya. Ya, tentunya stay safe guys. Dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita. Bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif. Terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni. Pasca Turtle diamankan, ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari Tigreal ini kayak memberikan pressure tersendiri. Oh, Turtle kembali ke arah jatuh ke tangan Onyx dan lihat pecah semua. Kyrie berusaha memberikan damage. Oh, Luna Om Botak tidak survive, bahkan Black menjadi korban kedua untuk Bigetron Suns. Lagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh Onyx. Yap, itu dia pergerakan dari sosok Keyboy yang akhirnya mengumpulkan teman-teman Bigetron Suns yang ternyata mengarah ke area tidak mampunya mereka untuk bertahan dan bahkan 1v1. Solo kill. Gila. Itu yang tadi aku udah sempat mention kalau Harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan Joy. Dan terbukti masih di area bottom lane. Buzizio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga Zaman Force yang membuat Harit makin lebih powerful. Cewek di area bottom lane benar-benar mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game. Bahkan untuk sekarang dia sudah memiliki 1 buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Yang ngebuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Terlebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx ada lantunan electrifying blades yang hanya mengusir sosok Boots yang udah mulai into. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan 1 buah pressure tambahan lagi nih. Bicara invasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut. Ini cukup signifikan sih, Be. Perbedaan gold hampir 4.000 genap. Baru 6 menit berjalan. Baru 6 menit berjalan. Ini dan kerugian yang cukup besar. Menurutku bisa lebih banyak lagi sih Goni di sini masalah utamanya. Dan ditambah dengan bagaimana potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan 1 buah objektif terakhir nantinya. The perfect turtle for Kyrie mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya nggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000. Dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan pick off,
mereka cukup balance. Dan ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk cewek. Memaksimalkan attack speed. Dan nantinya semakin late game, semakin lebih powerful lagi. Bu Zizio juga akan lebih kesulitan untuk invade ke arah belakang. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu Semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. Ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Sons ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan kegigihan dari Kiboy yang dari tadi selalu bisa ke-create momen, di mana kerumunan di sini udah nggak lagi pertanda yang cukup baik bagi Bigetron Sons. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk nge-create momen juga benar-benar seminim. Dan di menit ke-7, mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan gameplay yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini Bigetron Sons tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx, tengah sudah dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Begitupun juga di area bawah dan lihat Boots mulai engage karena Luna Om Botak menerima burst damage yang cukup luar biasa. Kyrie masih belum bisa secure kill, tapi lihat Sans di area tengah mulai memberikan damage ke arah Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana. Flicker masih, oh my god, ditahan dan hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah Sacred Hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Bigetron Sons yang ingin melakukan counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi. Dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Kiboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, Cipi ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Karena Kiboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan Implosion Sacred Hammer. Kalem. Kiboy. Oke, this is Kiboy ya. Itu taunting cara baru, Beb. Taunting cara baru dengan Ultimate Implosion ya. Oke, aman aja. Dan nampaknya ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kyrie. Mengarah ke area 1 inner bottom turret saja, tapi that's it. Mereka udah nggak bisa lebih dalam lagi. Iya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Sons kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan match-up-nya adalah Kyrie dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini nggak ada escape ability karena Gouge hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction-nya. Dan bahkan on the way menuju ke Sea Halberd, there you go, Kyrie. Dengan Sea Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya. Dimana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Sons juga semakin tipis lagi. Oke, beberapa detik mundur tentunya. Countdown mundur untuk Kiboy dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih. Oke. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya kita lihat. Onyx tadi berhasil men-trigger pasif Mesir dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan. Kiboy flicker implosion masih belum di-commit. Hanya ngincer objektif turretnya saja. Dan conceal dari Kiboy kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx. Tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least 2 base in total berhasil diamankan. Blazing Duet. Blazing Duet karena belakang Sans hampir terpikat tapi back. Tampaknya harus hilang di area depan. Syndra menjadi korban selanjutnya dan Onyx mulai berhasil mencari korban selanjutnya yaitu Super Upa. Cewek with the triple. Dan kita lihat satu member lagi tampaknya Bu Zizio. Tidak bisa kemana-mana dan bahkan Onyx langsung bisakah ke arah base dan terbuka bebas tampaknya. Dan satu member saja dan Onyx sang Landa Kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali